A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari Jumat. Banyak yang tanya kenapa telat. Karena kita baca Al-Kahfi dulu. Jadi kalau hari Jumat, Abang Kakak, kita baca Al-Kahfi dulu. Alhamdulillah, Al-Kahfi pagi hari ini dipimpin oleh Ustadz Awal yang sangat semangat. Kayak mic-nya kurang nyari. Sampai dua mic-nya. Siapa yang setting tuh? Lihat teriak kawan. Betul, ini suaranya kurang besar. Coba diangkat. Bayangkan dari Mega Timur, Brunei Darul Malam. Awal membersamai kita jauh-jauh datang untuk memberikan semangat. Makanya takbirnya 2 kali. Takbir lagi. Imam dari Jakarta, impor semua hari ini. Oh, ada yang tanya Ustadz Awal yang mana Ustadz? Lu yang ada lawan. Udah nikah, jangan hafiz Quran 30 juz. Alhamdulillah. Doakan semoga terjaga hafalannya ya. Oh, tengok gayanya tuh. Lumayan lah, masuk berapa detik di SMK kan. Materi SMK ini tidak ada yang baru. Antum kalau berharap mendengarkan SMK lalu dapat materi baru, antum salah. Apa yang kita harapkan dari SMK ini? Naik level dari membaca Al-Quran dengan benar. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa memahami isi Al-Quran dengan benar. Oh, gimana mau paham orang tidak pernah baca? Nah, sebelum masuk ke materi tadi, kita bilang kan kemarin ada cerita tentang kucing gila. Kucing berlari ngejar tikus ke semua arah. Mana slide-nya? Betul-betul kayak toko handphone ya. Kucing berlari mengejar tikus ke semua arah, kanan, kiri, atas, bawah. Tapi yang bisa melihat tikus hanya kucing. Apa yang terjadi? Orang yang tidak melihat tikus mengatakan kucing ini kucing gila. Saya kulus sufaha. Kenapa? Iya tabi'una illa zanna. Mereka tidak tahu tapi ya sok tahu. Apa perangkat yang digunakan? Prasangka. Maka kalau tadi antum baca di Al-Quran, Nabi Ibrahim yang dapat julukan bapaknya para nabi itu masih bilang, wa idh qala Ibrahim
Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepada saya gimana engkau menghidupkan barang mati itu. Siapa yang nanya ini? Nabi Ibrahim, yang dapat julukan bapaknya para nabi. Nabi Zakaria udah melihat depan mata Maryam setiap duduk di mihrab dapat makanan, duduk di mihrab dapat makanan. Anna laki hadza surat 3 ayat 37 itu. Kau dapat dari mana, Maryam? Huwa min indi rabbi. Itu yang ada di mobil CR-V putih, platnya 337 EN, mobilnya Bang EN sama Kak Mira, MM Mirani Mauliza dan Munzalano Barokan gitu katanya. Anna laki hadza, dapat dari mana ini? Kata Maryam, huwa min indillah, dapat dari Allah. Sekelas Nabi, begitu dia ngelihat Maryam dapat makanan, depan matanya berturunan makanan, percayalah dia. Tapi giliran dirinya sendiri menghadapi ujian, tidak punya anak, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tak pernah kecewa pada engkau, tapi istriku akhiran, istriku mandul, ya Allah. Tak bisa kayaknya hamil nih. Vonis dokter mengatakan tak mungkin. Kata Allah, wa alayya hayyin, itu mudah bagi aku, tapi cemana ya Allah. Siapa yang bilang cemana nih? Nabi Zakaria. Tepuk sebelahnya, Nabi saja. Begitu ujiannya. Nah, kita ini bukan Nabi. Maka saya tidak punya ekspektasi untuk antum semuanya harus percaya bulat-bulat apa yang saya sampaikan. Walaupun saya udah berkali-kali bilang ini bukan kata saya, ini firman Allah. Coba baliklah antum keluar dari SMK nih. Ada tak kalimat atau terbetik di hati antum, Ustadznya banyak ngomong gitu, kita tahu yang kita rasakan di lubuk hati yang terdalam itulah yang terjadi. Kok Ustadz nuduh? Tidak nuduh. Hampir semua orang mengalami episode itu. Iya, ayo. Wa in qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Allah nanya balik, qala awalam tu'min. Masya Allah. Ibrahim, tak percaya gak sama aku? Nah, ini enaknya Nabi bisa dialog sama Allah. Kita bisa tidak dialog sama Allah? Kapan dialog sama Allah? Sholat itu kita ngomong sama Allah. Kalau pengen Allah ngomong sama kita, baca Quran. Jadi ayat-ayat Quran itu teman-teman dibuka satu-satu. Antum coba jawab jujur gitu. Materi-materi SMK mana ada yang baru? Polanya begitu. Itu saja yang sudah diulang-ulang. Ayo lanjutkan. Apa? Itu saja yang sudah diulang-ulang? Apa? Apa dokter? Masih banyak yang lupa, belum paham, tidak dengar. 479 itu berapa kali dah saya sampaikan? Hah? Yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk karena kesalahan muslim, itu berapa lama sudah nyampaikan yang 479 itu? Tapi
Tapi memang pekerjaan yang paling enak itu bukan 479. Pekerjaan paling enak itu adalah menyalahkan orang lain. Antum sholat baca Al-Fatihah enggak? Diulang-ulang enggak Al-Fatihah itu? Berapa kali satu hari satu malam? 17 kali minimal tuh. Kecuali yang sholatnya 3 waktu ya, Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat. Apa kata Allah ya? Qala. Ayo, bahas surat berapa Ustaz? Al-Baqarah 260. Qala. Ayo ikut saya. Qala awalam tu'min. Qala awalam tu'min. Qala awalam tu'min. Kau tak percaya kan? Siapa yang ditanya nih? Siapa yang ditanya nih? Nabi Ibrahim. Langsung dijawab. Qala. Ya. Bala. Walakin liyatma'inna qalbi. Ini dimensi apa? Dimensi visual. Orang tuh baru percaya kalau udah lihat langsung. Maka ada kata-kata seeing is believing. Apa? Kalau udah lihat, memang manusia itu matanya memang sumber informasi, walaupun sebenarnya belum tentu juga apa yang dilihat sesuai dengan fakta. Tapi manusia lebih mudah memang terpengaruh dengan apa yang dia lihat. Makanya orang akan bilang, wah mobilnya, wah jilbabnya. Ibu kan gitu. Wah tasnya. Separuh nyawanya perempuan tuh tasnya tuh. Biar udah banyak, tetap masih mau beli deh. Tapi perempuan yang di Samudra Atlantik, di sini, enggak jauh. Siapa yang ngomong gitu tuh? Kok berani hidup di luar gitu. Tas itu salah satu simbol emak-emak. Sekarang ada pride baru namanya jilbab. Ya, yang pakai Swarovski, yang berbranded, yang berlogo-logo. Ayo, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Apa kata Nabi Ibrahim? Enggak ya Allah, bukan aku tak percaya. Untuk menenangkan hati ya nih. Cuman baca ceritanya. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik. Thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Wa'lam annallaha azizun hakim. Ambil itu burung, pisahkan di 4, potong jadi 4. Pisahkan masing-masing burung itu di tempat pojok.
Fasurhunna ya'tinaka sa'ya. Udah dipisah jauh-jauh, menunjukkan apa? Jauh. Satu di sana, satu di sana, satu di sana. Tapi kalau memang Allah takdirkan balik semua, bisa kembali utuh. Dan Allah tutup dengan kalimat wa'lam. Perintahkan itu fi'lul amr. I'lam, ismul i'lam, bagian penerangan informasi. Wa'lam, tahu enggak? Nah, gitu. Musa hebat enggak? Hebat. Ngadapi siapa dia? Fir'aun, Qarun, Haman, Samiri. Firhaqos. Fir'aun, Haman, Qarun, Samiri. Apa singkatannya? Siapa musuhnya Musa? Firhaqos. Fir'aun, Haman, Qarun, Samiri. Apa kurang hebat Musa? Hebat. Tapi begitu berhadapan dengan Khidir, hilang ilmunya. Apa kata Khidir? Bukan Khidir ya. Yang ini dia yang hilang mungkin. Apa kata Khidir? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Anda udah baca tadi di Al-Kahfi setiap hari Jumat. Pokoknya begitu masuk ya Musa baru mau belajar, angkatlah aku, wahai Sifu, gitulah kira-kira ya. Angkat aku jadi muridmu. Kau tak bisa sabar. Innaka lan apa? Lan tastati'a ma'iya sabra. Tak bisa sabar. Padahal Musa itu menaklukkan Fir'aun, Haman, Qarun, Samiri. Mantap. Kita naklukkan diri sendiri ya, belum tentu tumpah. Antum mau tahu gimana kualitas antum? Lihatlah ketika antara bangun tidur dengan antum mau ngelawan bangun subuh dengan lanjut narik selimut. Di Munzalan komatnya panjang kok, tarik sikit. 6:30 kawan-kawan. Kalau yang rumah-rumahnya jauh kan aman. Yang tinggal dekat-dekat Munzalan kena absen, tersiksa dia. Tapi kalau Allah tak sampaikan, walaupun dekat jaraknya, belum tentu sampai. Kata Musa, aku bisa. Wala aksilaka amro. Aku ndak akan berkhianat. Jadi ketika nengok ada santri, ada SPA mungkin ya, lain yang disuruh, lain yang dikerjakan, masih ingat cerita tiket pesawat gak? Saya bilang jam sekian, enggak kayak jam sekian. Saya pegang kok pada bookingnya, enggak kayak jam sekian. Wah, ada orang gini ya. Tapi pas saya bandingkan dengan Nabi Musa itu, oh iya, Nabi ya kayak gitu. Jadi mana saya? Nggak boleh sebut nama, nggak boleh. Menjaga kode etik jurnalistik. Ada tuh orang itu masih hidup, mudah-mudahan panjang umur. Jam sekian gitu bilang. Nggak siapa yang terbang? Aku ke dia gitu. Tapi itu berargumen, ini kalau besok tiketnya segini. Oh, betul Quran tuh ya, manusia banyak bantah tuh ya 18:54 tuh. Tapi yang ada Allah takdirkan tuh yang depan mati itu, ya udahlah disyukurilah kan. Syukurilah apa yang ada. Amin. Amin. Alim soleh insyaallah. Seperti Rasulullah. Ini siapa nih? Oh iya. Alim soleh.
Dah. Nah, ini. Mari kita. Jadi apa kata Musa? Apa kata Khidir? Khidir ya, bukan Khidir. Apa kata Khidir? Kalau kata Khidir, Bang Hari, sini. Nah, itu kata Khidir. Kalau kata Nabi Khidir? Hah? Apa kata Khidir kepada Musa? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tahu antum kenapa Musa langsung ditembak di skakmat jelek gitu sama Khidir? Karena Khidir udah kasih alasan. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubur. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubur. Kau tak bisa sabar Musa karena kau tak tahu ilmunya. Karena dikasih tahu sama Khidir, kau jangan nanya, jangan protes kalau kau tak tahu. Nanti aku jelaskan satu-satu. Tapi memang Musa tak sabar. Betul tak? Dijelaskan. Dan memang kalau kita ambil dari sudut pandang Musa, Musa betul. Masa ada kapal ditenggelamkan, ya kan? Coba tengok, kapal ditenggelamkan, apa? 2, anak kecil dibunuh. Antum baca dah Al-Kahfi itu? Paham ceritanya tak? Mukanya kok muka-muka polos gitu. Pluto, polos, lugu dan tumut. Apa pertama? Kapal ditenggelamkan. 2, anak kecil dibunuh. 3, bangun rumah tapi tidak minta upah. Maka wajar dong kalau hari ini banyak orang udah ikut tablik akbar berapa ribu kali, nonton YouTube berkali-kali, buka Instagram berkali-kali, udah dengar SMK busa-busa ada yang isi SMK tuh. Balik ke rumah setannya lain lagi. Ketemu istri beda lagi setannya. Ya kan? Bertubi-tubi kena hajar. Aku kata iblis akan datangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri, 4 penjuru. Bayangkanlah 1 lawan 4. Sampai Nabi Ibrahim pun mengatakan, walakin liyatma'inna qalbi. Kadang-kadang perlu ada bukti transferan masuk ke rekening. Baru dia, oh betul Allah tuh. Kapan dia bilang Allah tuh betul? Pas duit masuk. Karena di otak dia memang duit itulah sumber kebahagiaannya. Saya teman-teman ketika berkumpul dengan teman-teman tunanetra, di situ saya baru paham artinya mata. Begitu saya pergi ke rumah sakit, saya baru tahu pentingnya arti sehat. Dan saya akan rekam screenshot, tidak akan saya lepaskan momentum ketika saya pergi ke rumah sakit. Saya akan dalam kondisi sadar merekam gitu, recording. Saya nengok ibu-ibu yang duduk di bawah kasur, suaminya di atas, mohon maaf ya, dekat dengan air kencing dari suaminya, ibunya duduk di bawah.
nelayan suaminya dengan muka yang sudah tak ada semangat gitu. Kan banyak tuh arti wajah ibu itu tuh. Dari mana bayar rumah sakit suami aku nih? Apa yang nak dijual lagi? Nak pinjam sama siapa? Begitulah kira-kira tatapan wajah itu. Betul enggak? Siapa yang pernah ke rumah sakit? Tapi bukan yang VIP, yang kelas 3, apa bangsal ya namanya? Yang satu ruangan ada 3 keluarga, 4 kadang kan? Mohon maaf ya, anaknya tuh lumus gitu, nggak sempat mandi, beringos-ringos. Itu saya, ya Allah, Rabbi. Tahu antum maknanya sehat itu? Saya pergi ke penjara, ke lapas, nengok abang-abang betato, nengok mukanya tuh sangar-sangar, anting-anting, bekas anting-anting itu, mukanya tuh begitu saya baca sholawat, meleleh air mata orang-orang. Ya Allah, saya bilang lembut sekali hati mereka ini. Saya pergi waktu itu ke Sambas, ada videonya, cuma tidak boleh diposting. Ya Allah, saya bilang apa-apa ini. Dan begitu bersolawat tuh, saya bilang pegang dadanya bang, pegang dadanya bang. Ingat-ingat Rasulullah bang, kita semua pernah salah bang. Yang tadi kita mau niat, tak ada niat mau nangis, tak ada pas sampai mau ngajak gurau ya waktu itu. Karena saya tahu mereka udah susah kan. Saya bilang siapa yang ditinggalkan sama keluarga di sini? Angkat tangan semua. Siapa yang waktu berduit semua dekat, giliran tak berduit semua balik, semua hilang. Saya Ustaz. Saya tahu abang-abang ini masuk sini ada bos backingan yang tak masuk kan? Senyum-senyum mereka. Abang ini cuma coro apa sih? Kroco, coro sih. Cuma kroco ya kan, saya bilang. Bosnya kan masih di luar kan? Yang mereka yang masuk tuh, tumbal. Senyum mereka. Betul Ustaz. Siapa yang kena ceraikan sama diminta cerai sama istrinya? Angkat tangan mereka. Dulu waktu abang berduit, nempel kan mereka, nempel Ustaz, semua kawan semuanya, curhat semuanya. Itulah saya bilang jangan pernah berharap sama manusia. Ada yang satu takbir, Allahu Akbar, betul Ustaz. Saya bilang ngeri, di penjara tuh. Siapa yang saya bilang gara-gara masuk dalam penjara ini jadi kenal sama Allah, jadi bisa nangis teteskan air mata, jadi bisa ingat dosa. Semua angkat tangan sambil berlinang air mata. Saya Ustaz, sayang Allah sama kita semua. Sayang, dia nangis, saya pun ikut berlinang air mata. Di situ saya tahu betapa pentingnya kita, betapa kita hari ini dikasih Allah nikmat di alam bebas. Rindu nak sama keluarga. Ada satu yang bilang gini, kalau keluarga yang paling kami rindu orang tua Ustaz. Orang tua Ustaz. Begitu saya ngomong tentang ibu, ngomong tentang mama, habis. Karena istri pada ninggalkan semua, tidak semua tahan Ustaz. Mereka bilang 2 yang mereka rindu, anak sama orang tua. Karena tidak banyak istri yang mampu bertahan. Betul enggak? Betul enggak? Betul Ustadz. Saya sebagai petugas di lapas tahu benar bagaimana kehidupan mereka di penjara. Saya ajak sholawat, saya ajak nyebut nama Allah. Di situ saya merasakan tulusnya sholawat mereka. Sholawat orang yang berdosa itu, yang merasa dirinya kotor di hadapan Allah. Itu sholawat itu pasti dalam sekali.
Pergi saya ke panti jompo, datang saya ke sana, ketemu sama nenek-nenek, udah tua dan nenek-nenek ini. Salah gak ngomong saya? Hah? Kelebihan. Nenek-nenek udah tua ya. Oh, kelebihannya adalah nenek-nenek udah tua gitu. Ngapa nek bisa di sini nek? Pegang pundak saya. Saya nih punya anak laki-laki. Kayak anak Nila kata dia. Manggil saya tuh kayak anak Nila. Terus nek, tapi anak saya, dia bilang saya sayang sama anak saya. Tapi anak saya lebih sayang sama istrinya. Istrinya tak suka sama saya, makanya saya disimpan di sini. Saya pengen ketemu sama anak saya. Itu rasa saya, dada saya tuh kayak mendidih rasanya. Rasa pengen saya temui anak laki-lakinya tuh, pengen ajak makan kue tiaw. Tapi dia dalam pancinya gitu. Kayaknya ketemu kan saya perempuan macam apa sih? Cantik, secantik apa perempuan itu sampai. Maka kakak-kakak jangan pernah ya nanya, pilih mana aku atau ibumu. Itulah pertanyaan paling bodoh yang ada di muka dunia ini. Pilih apa? Gimana kalau nanya ke suami, apa pertanyaan paling bodoh? Pilih mana? Pilih aku atau ibumu. Gimana laki-laki kita jawabnya? Langsung auto, pilih ibu lah. Aku cerita pilih kamu. Tapi kan itu mulut kita, praktek sehari-harinya, Masya Allah, tabarakallah. Bisa kok istri itu cemburu sama mama kandung kita. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, turun kita ke panti jompo, lihat kita, wah, begini aku nanti kalau anak istriku, keluargaku tidak dikenalkan sama Allah. Udah nikah, ya kan? Ujiannya Masya Allah. Penjara udah, rumah sakit udah, panti jompo udah, datang lagi ke tempat-tempat orang disabilitas yang tangannya patah. Ada satu pondok tempat itu korban aborsi. Jadi 80% anak-anak di situ adalah orang-orang yang anak-anak, mohon maaf, gagal diaborsi. Jadi orang tua mau digugurkan tak bisa, makan obat. Bayi ini Allah takdirkan tidak mati-mati. Akhirnya tetap lahir, tapi dalam kondisi mohon maaf cacat. Badannya lurus gitu, kepalanya gitu, kejam karena efek obat itu. Ngaren ngobrol sama ayah. Ada juga orang yang anaknya itu jadi, mohon maaf ya, tidak normal karena orang tuanya tidak ridho dengan ketetapan Allah. Waktu hamil ditutup-tutup perutnya. Tanya, ngapa ditutup-tutup perutnya? Mohon maaf, saya ini, kata dia, udah umur 45 masih hamil. Dia minder, rezeki dari Allah, ngapa ditutup? Akhirnya kata ayah, cerita anak itu di pojok. Kenapa? Orang tuanya nganggap itu sebagai aib. Kok saya masih hamil, sudah tua kayak gini? Ya Allah mau ngasih, pergilah
lah ketemu sama orang-orang yang tidak punya anak sampai berpuluh-puluh tahun. Kurang piknik pasti itu, kurang silaturahim. Tanya sama mereka-mereka yang nunggu anak belas-belas tahun, aku rasanya. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang, Kak, berapa anak? Mohon doanya, saya belum hamil, belum punya anak. Oh, langsung cepat, maaf ya Kak, mudah-mudahan kakak segera dapat anak, Kak, segera dapat anak. Langsung cepat gitu. Itu adab, itu akhlak. Begitu saya datang nengok begitu tuh, ya Allah, berlinang air mata tuh, bukan nengok yang ini. Berlinang air mata tuh menyadari dosa. Ya Allah, aku kurang bersyukur selama ini. Anak-anakku sehat, empat-empatnya. Saya tengok anak saya jarinya 5 semua, 5. Ini ada yang mohon maaf yang jarinya tuh gempet gitu, kayak cuma 3 aja, kaku gitu badannya. Ini Pak, efek obat aborsi Pak. Ini dalam kardus Pak, kami temukan. Ya Allah, saya bilang, emang ujian tuh gitu ya. Ujian tuh begitu. Yang berzina sekali check in ya, langsung jadi udah. Betul nggak? Paham antum ya? Yang halal udah satu-satu, udah berbagai macam gaya udah coba. Ada siapa di sini pejuang garis 2? Mana ada enggak? Berapa orang di sini yang sudah nikah tapi belum punya? 1. Abang belum juga ya? Belum punya anak sampai sekarang? Oh. Abang udah coba macam-macam pola? Hah? Terjun dari atas gitu. Merangkak dari bawah gitu. Berapa orang sini yang pejuang garis 2? Ada? Sepertinya banyak di SMK ini. Oh, kalau Bang Moyo jangan tanya, Bluetooth ya jadi. Kalau Bang Moyo Bluetooth ya jadi. Tuh, saya Kiai sudah 12 tahun. Saya sudah 14 tahun. Lama punya anak Ustadz, capek berobatnya. Saya sudah, oh banyak kan tuh tengok. Sudah 10 tahun Ustaz. Tengok, banyak yang merindukan garis 2. Jadi kakak-kakak yang hari ini belum punya garis 2, sabar-sabar. Nabi Zakaria juga sama. Maka doanya kan Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithi. Sekalinya hamil keguguran. Saya yakin banyak sekali orang-orang yang sampai hari ini belum punya anak. 22 tahun belum diberi keturunan, 2 kali hampir mau cerai. Saya 11 tahun Ustaz, mohon doanya. Masya Allah. Enam tahun. Tuh, ada yang sudah 11 tahun. Nah, gara-gara ada yang nyebutkan angka 8 tahun, 11 tahun, 14 tahun, 22 tahun, ada salah satu yang bilang gini, Masya Allah, ternyata banyak sekali yang lebih lama daripada saya. Apa materi SMK hari ini? Poin penting yang saya mau sampaikan hari ini teman-teman, temukan pembandingnya. Dan itu jadi intinya SMK hari ini. Apa materi SMK hari ini? Maka kita bikin program gerakan infak beras, orang tua asuh. Antum datang ke pondok-pondok, anggap itu anak sendiri. Datang makan sama dia, duduk bareng-bareng.
Datang ke penjara supaya tahu nikmatnya hidup di alam bebas. Datang ke rumah sakit supaya tahu nikmatnya sehat. Cari orang yang belum punya anak supaya kita bersyukur Allah takdirkan kita punya anak. Ada yang melamparkan barang, ada yang coba tanya ke dalam hati, ya Allah, ada banyak orang yang hari belum punya anak. Tuh kakaknya 20 tahun, paman saya 25 tahun. Coba jawab jujur, apakah kita pantas mengklaim diri kita bermasalah sedangkan kita sendiri lupa bersyukur dengan apa yang nikmat yang Allah sudah kasih? Allah yang ingkar janji atau kita yang tak tahu diri? Ayo jawab. Allah yang ingkar janji atau kita yang tak tahu diri? Udah pernah kan saya sampaikan ini? Udah. Karena tak punya pembanding, nengoknya ke atas terus, jadi lupa bersyukurnya. Hari ini kakak-kakak yang Allah takdirkan mungkin belum punya jodoh, tapi kakak terjaga dari zina, bersyukurlah. Ada orang mohon maaf sekali, udahlah jauh dari agama, ya kan, tidak punya circle yang positif, zina tiap malam, ganti-ganti laki-laki, kayak gimana tuh? Kakak-kakak mungkin kata orang, jomblo belum laku, tapi kakak dijaga Allah dari zina, terjaga. Itulah cara Allah untuk menyelamatkan kakak. Nih, Ustadz, kawan saya 18 tahun. Ini cerita ya, testimoni nih. Kawan saya Ustadz 18 tahun, lalu ke salah satu dokter, 18 tahun tak punya anak. Lalu ke salah satu dokter, dilempar hasil medisnya sama dokter karena gak memungkinkan bayi tabung. Lalu uang tabungan untuk bayi tabungnya buat keluarga umroh. Masya Allah, tabarakallah, justru malah hamil. Allahu Akbar. Apa Allah bilang tadi di Al-Baqarah 2:60? Wa'lam apa? Annallaha azizun hakim. Wa'lam annallaha azizun hakim. Apa itu aziz? Mudah, bisa Allah takdirkan itu terlalu mudah bagi Allah. Apa? Terlalu mudah bagi Allah. TMBA, timba, tembak. Apa tembak? Jadi abang kakak temukan dulu pembandingnya, baru muncul rasa syukurnya. Begitu kita sudah ada di fase syukur, Allah datangkan nikmat yang banyak. Bisa dipahami ya? Siapa tadi yang bertanya bagaimana cara menghidupkan yang mati? Nabi Ibrahim. Tapi langsung dijawab Allah enggak? Kata Allah, begini Ibrahim caranya, begini. Teman-teman, temukan pembanding. Kadang-kadang rasa syukur itu hilang karena kita ngelihat orang yang lebih kaya, lebih sukses, lebih hebat. Mata kita terlalu sering lihat ke atas, lupa lihat ke bawah. Hari Jumat ini teman-teman, ada yang bagi-bagi nasi, ada yang bagi-bagi sayur, ada yang bagi-bagi minuman. Berbagai macam kegiatan-kegiatan kebaikan itu diniatkan, diazamkan untuk melihat ke bawah. Lihat kemana? Lihat ke bawah. Temukan pembandingnya. Apa? Temukan pembandingnya.
Maka tadi saya bilang, yang realistislah kita menjalani hidup ini. Allah yang ingkar janji atau kita yang tak tahu diri? Berarti habis ini jalan-jalannya kemana? Kemana jalan-jalan kita? Ke panti jompo, terus ke rumah sakit, terus ke lapas, kuburan. Betul. Saya serius ini. Saya ke kuburan tuh. Nengok saya kuburan-kuburan yang mohon maaf ya, yang tidak terawat tuh, yang rumputnya tumbuh tinggi, air tergenang. Kemarin siapa yang sama-sama saya ke masjid, kiri kanannya kuburan. Kemarin maghrib, ada kan? Tahu kan? Jalan yang kemarin kita bawa tamu tuh, kiri kanan kuburan. Ya Allah, kuburannya wah. Dekat Mila Pandewa. Tak ada lawan. Tak ada lawan memang Ustaz yang satu. TMBA. Apa TMBA? Apa TMBA? Terlalu mudah bagi Allah. TMBA. Terlalu mudah bagi Allah. Jangan lupa apa rumusnya tadi? TMBA. Apa TMBA? TMBA. Bisa Allah wujudkan? Bisa Allah wujudkan? Terlalu mudah bagi Allah. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa punya keimanan seperti imannya para nabi, ya, bisa punya tauhid seperti tauhidnya para nabi, bisa punya husnuzon seperti husnuzonnya para nabi, bisa punya sabar seperti sabarnya para nabi. Dan saya berdoa di hari Jumat yang penuh berkah ini buat abang kakak pejuang garis tua yang sedang menunggu kehadiran anak. Semoga Allah mudahkan, Allah kasih takdir terbaik. Terlalu mudah bagi Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin Allah. Boleh ngasih usul saran enggak buat yang pejuang garis tua? Ambil waktu, ambil momen untuk saling memaafkan dan saling mendoakan. Rumusnya itu sebenarnya. Karena kadang-kadang istri ngerasa suami aku mandul, lalu suami juga bilang istri aku yang mandul, apa aku ganti perempuan jadi. Nah, prasangka percikan-percikan yang di dalam hati itu membuat barang itu tak jadi. Mohon maaf, spermanya jadi tak berkualitas karena masih ada zon. Ini depan umum gini gimana ceritanya? Saya waktu sebelum punya anak, setiap selesai berhubungan suami istri, saya selalu baca Al-Fatihah di perut istri. Itu yang saya lakukan. Kita berdoa enggak? Habis berbincang tuh tidur ya habis itu. Saya baca doa minimal Al-Fatihah. Jomblo keluar dulu, jomblo keluar. Saya baca doa Al-Fatihah. Lalu dalam otak saya
itu sudah bilang, ya Allah, jadikan ini anak keturunan yang soleh. Ya, tapi pastikan itu istri sendiri ya. Jangan istri orang yang antum betul. Yang kedua, minta maaf. Kadang nih ego tuh tinggi dua-duanya. Laki-laki ego ditambah B depannya jadi perempuan juga ego. Ada tuh memang penyakit tuh setan. Ngerasa lebih kaya, kan gitu kan? Ngerasa lebih banyak penghasilan daripada suami. Ada perempuan-perempuan begitu tuh ada. Betul nggak? Kan istrinya lebih pandai cari. Ada memang perempuan yang tak terkenal tuh asal dia dagang jualan laris, dagang jualan laris. Begitu suaminya bangkrut. Nggak rasi kata orang Pontianak. Nah, kalau kata orang Banjar barelaan. Kalau kata orang Sintang, minta rela. Antum peluk istri antum tuh, peluk suaminya, minta maaf suamiku, minta ridho. Istri harus ngomong itu, minta ridho ya suamiku. Kau makmum, mana kau bisa jadi imam? Sah nggak sholat kalau yang mimpin sholatnya perempuan? Perempuan di mana? Di belakang, minta ridho. Kadang-kadang kan karena ngerasa lebih cantik, status sosial lebih tinggi. Robohkan egomu, wahai para istri. Robohkan. Jadi perempuan yang betul-betul jadi makmum. Para suami juga gitu. Jadi saya sering menghadapi, mohon maaf ya, pejuang garis dua. Rata-rata istrinya lebih dominan daripada suami. Sorry itu saya ya, mohon maaf nih. Suami itu diam tuh bukan karena pendiam, tak kuasa beladen. Hei perempuan, dengar gak? Ngapa suamimu diam? Tak kuasa beladen. Nah udah tidak ada lah yang saya maksud di sini. Jomblo gimana Ustaz? Tutup telinga, saya bilang, matikan lampu. Ketika si perempuan ini ngerasa lebih, lupa kodrat, dah sulit nih. Yang laki-laki di sini nih, cobalah istri aku dengar materi pagi ini. Gimana cara potong video dia? Itu isi otaknya tuh. Memang suamimu belum baik. Memang suamimu belum baik. Tapi dia bukan Fir'aun. Coba. Ini yang saya. Oh, what is the meaning of takwa sebeladen, Ustaz? Takwa sebeladen is awal. Takwa sebeladen. Apa? Takwa sebeladen tuh? Malas melawan. Bukan dia lemah, bukan. Dia tinju sekali tumbang. Bisa mati di tempat. Banyak kan laki-laki tuh kalau berkelahi di luar kuat, begitu balik ke rumah udah ada Hello Kitty semua. Singa ada di luar, wow. Wow 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 wow. Kalau udah pegang mic tuh kan ada tuh. Ada tuh yang pegang mic tuh. Gitu balik rumah. Apakah dia penakut? Dia tak kuasa beladen.
Makanya ada laki-laki ketika udah muncak marahnya tuh dicekik lah. Dan dia ada yang banting tulang, ada yang banting istri gitu. Dah. Suaminya bintang 2, yang di rumah bintang 3. Saya bilang tadi apa? Barelaan, kata orang Banjar. Jar Banjar apa? Barelaan. Istri memaafkan suami, suami memaafkan istri juga. Saling merelakan, saling memaafkan, saling mendoakan. Dah. Jadi insyaallah, ya, gitu ya para istri ya. Nggak ada lagi kalimat kau tuh mandul, kamu sih, jangan. Lepaskan, rilis. Tapi istri saya masih gitu, Ustaz. Tepuk sebelahnya bilang pajak ditanggung pemenang. Siapa yang milih? Pajak ditanggung pemenang. Sekali lagi saya cuma ngasih saran. Insya Allah abang kakak barelaan, beredoan, saling meridoi, saling memaafkan, saling mendoakan, peluk sayang. Temukan pembanding dulu ya. Pergi ke tempat-tempat pondok-pondok yang tadi tuh anak cacat, disabilitas, orang yang lain. Lihat dulu supaya ada hormon syukur. Beli naik mata. Balik baru rapat. Barelaan, baredoan, saling mendoakan. Insya Allah saya doakan segera dapat garis luar. Insya Allah ya. Sampai nanti akhir juga. Insya Allah. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, disehatkan Allah. Doakan terus pasangannya. Suamimu belum baik, betul kan, tapi jangan lupa dia bukan Fir'aun yang takut Tuhan. Istrimu belum baik, betul, tapi dia bukan istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Ya, masih ada sisi baiknya. Ingat-ingat kebaikannya. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum, berkah selalu. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, Allah lindungi dan bisa menemukan pengganti. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.